Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun begitu pada kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Misalnya ketika ada seseorang yang sangat membutuhkan bantuan makanan datang kepada kita memohon sedekah. Keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberi maka nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut, sehingga kalau kita tidak memberinya kita menjadi berdosa. Rukun sedekah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkan atau memperedarkannya. Dan ijab kabul. Dari ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264 sebagaimana disebutkan tadi, dapat kita ambil pelajaran bahwasannya pahala sedekah bisa hilang dikarenakan 1. Menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan atau mengungkit-ungkitnya baik kepada si penerima maupun kepada orang lain. 2. Menyinggung hati si penerima sedekah. 3. Ria atau mempunyai niat ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Hibah adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan alih kepemilikan untuk dimanfaatkan sesuai kegunaannya dan langsung pindah pemilikannya saat akad hibah dinyatakan. Pada dasarnya memberikan sesuatu kepada orang lain hukumnya adalah mubah, yakni boleh memberi, boleh juga tidak memberi. Dari hukum mubah tersebut, hukum hibah dapat menjadi wajib, haram dan makruh. Wajib adalah hibah yang diberikan kepada anak dan istri sesuai kemampuannya. Hal ini dikarenakan anak dan istri menjadi tanggungan seorang suami. Hibah menjadi haram hukumnya apabila harta yang telah dihibahkan ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Dan hibah menjadi makruh apabila maksud dari hibah tersebut untuk mendapatkan imbalan, baik berimbang ataupun lebih. Rukun hibah ada 4, yaitu 1. Pemberi hibah atau wahib. 2. Penerima hibah atau mauhub lahu. 3. Barang yang dihibahkan. 4. Penyerahan atau ijab kabul. Syarat-syarat hibah adalah 1. Diberikan atas kemauan sendiri. 2. Pemberinya bukan orang yang hilang akal. 3. Barang yang diberikan dapat dilihat. 4. Dapat dimiliki oleh penerima hibah. Ketentuan hibah. Hibah dapat dianggap sah apabila pemberian itu sudah mengalami proses serah terima.
Jika hibah itu baru diucapkan dan belum terjadi serah terima, maka yang demikian itu belum termasuk hibah. Jika barang yang dihibahkan itu telah diterima, maka yang menghibahkan tidak boleh meminta kembali kecuali orang yang memberi itu orang tuanya sendiri kepada anaknya. Adapun hikmah dari hibah diantaranya: terhindar dari sifat kikir atau bakhil, terbentuk sifat dermawan bagi pemberi hibah, akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Berikutnya kita bahas mengenai hadiah. Hadiah ialah memberikan sesuatu secara cuma-cuma dengan maksud untuk memuliakan seseorang karena suatu kebaikan yang telah diperbuat. Hukum hadiah adalah mubah. Nabi sendiri juga sering menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim. Rasulullah menerima hadiah dan beliau selalu membalasnya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Rukun hadiah dan rukun hibah sebenarnya sama dengan rukun sedekah, yaitu orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasyarufkannya atau memanfaatkannya. Orang yang diberi, syaratnya orang yang berhak memiliki, ijab dan kabul. Barang yang diberikan, syaratnya barangnya dapat dijual. Persamaan antara sedekah, hibah, dan hadiah antara lain merupakan wujud kedermawanan seseorang atau suatu kelompok. Persamaan lainnya adalah ketiganya diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan pemberian kembali dalam bentuk atau wujud apapun. Sedangkan perbedaannya adalah, sedekah dan hibah diberikan kepada seseorang karena rasa iba, kasih sayang, atau ingin mempererat persaudaraan, sedangkan hadiah diberikan kepada seseorang sebagai imbalan jasa atau penghargaan atas prestasi yang dicapai. Demikianlah materi tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya. Wassalam.